إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pada khutbah siang hari ini yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada semua jamaah agar senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan melaksanakan, dengan melakukan semua kewajiban-kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah memerintahkan agar kita menjaga keluarga dan anak-anak kita dari api neraka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang keras, dan malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada malaikat tersebut. Yang mana mereka, para malaikat, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, akhirnya kita
berada pada akhir semester, yang mana anak-anak kita sekolah, yang mana insya Allah nanti anak-anak kita akan menerima rapor hasil belajar mereka di sekolah, hasil belajar mereka di pondok. Bagi sebagian orang tua, momen ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, momen yang dinanti-nanti untuk mengetahui pencapaian anaknya belajar, untuk mengetahui pencapaian akademik anak-anaknya. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita hanya melihat angka-angka di atas kertas sebagai indikator keberhasilan anak kita, atau justru momen ini menjadi waktu refleksi yang lebih dalam untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan anak-anak kita, sejauh mana perkembangan akhlak anak kita, sejauh mana perkembangan iman anak kita. Maka ingatlah ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, prestasi akademik itu penting, tetapi bukanlah segalanya. Nilai yang tinggi di sekolah tidak akan berarti banyak jika tidak disertai dengan akhlak yang mulia, dengan iman yang kokoh. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kita betapa pentingnya memberikan perhatian kepada pendidikan agama. Maka sebagai orang tua, kita bertanggung jawab atas perkembangan iman dan akhlak anak-anak kita. Lebih dari sekedar prestasi duniawi. Oleh karena itu di awal khutbah tadi telah disinggung, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Yaitu bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan perintahkan kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka khutbah hari ini insyaallah akan mengingatkan kita semua tentang apa? Pentingnya memprioritaskan pendidikan agama. Karena inilah investasi terbaik yang akan mengantarkan anak-anak kita kepada keberhasilan yang sejati, keberhasilan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Rasulullah SAW memberikan panduan bahwa amal yang paling berharga dan terus mengalir pahalanya adalah amalan yang berkaitan dengan kebaikan abadi, termasuk doa anak yang saleh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah. Yang kedua adalah wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah wa waladin salihin yad'u lahu, yaitu anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Maka ayyuhal ikhwah rahimani warahmatullah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dan pembentukan akhlak pada anak bukan hanya tanggung jawab duniawi saja, tetapi juga memiliki dampak abadi yang terus mengalir sampai hari akhirat, sampai kepada akhirat.
Oleh karena itu, dalam mendidik anak, orang tua juga perlu bijak dalam memanfaatkan nikmat duniawi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendukung bekal sang anak menuju akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Maka ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, urusan dunia seperti prestasi akademik seharusnya dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas agama dan akhlak yang baik untuk anak. Di dalam surat Az-Zariyat Allah menyebutkan, kutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Maka di sini kata-kata alladzina hum fi gumrah adalah mereka buta dan mereka jahil akan perkara akhirat. Sedangkan kata sahun berarti dia lalai dari sesuatu dan hatinya tidak memperhatikan. Maka ayuhal ikhwah rahimani warahmatullah, betapa banyak anak yang didik dengan akademik yang bagus tetapi tidak giat dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan hal ini menjadi keprihatinan besar karena sholat adalah kewajiban yang paling utama dan harus diingatkan kepada anak-anak kita. Maka Rasulullah SAW menekankan pentingnya pengajaran akhlak sejak kecil. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in sinina wadribuhum 'alaiha. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wa hum abna'u asri sinin. Kemudian apa? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Dan pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Ya, boleh dipukul. Maka ayuhal ikhwah rahimani warahmatullah, hadis ini mengajarkan bahwa membiasakan anak dengan kewajiban agama adalah tugas orang tua. Dan tentunya ini harus disertai dengan apa? Dengan doa, agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada mereka, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Tanpa doa sulit bagi kita untuk mencapai tujuan memiliki anak yang saleh. Karena kesalehan adalah anugerah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, man yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Ayuhal ikhwah rahimani warahmatullah, ingatlah, doa itu juga menjadi sunnah para nabi dan para rasul dalam mendidik anak. Contohnya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian juga Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa.
Bahkan ya, doa ini diajarkan untuk meliputi keluarga secara keseluruhan, seperti dalam doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi harus berdoa. Dan selain doa, teladan juga sangat penting dalam mendidik anak. Ngasih contoh itu penting, teladan itu penting. Karena orang tua itu adalah cerminan bagi anaknya. Orang tua adalah cermin yang paling dekat dengan anak-anaknya. Maka sahabat Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ta'ala pernah berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah salatku ini karena kamu, agar kamu menjadi orang yang saleh. Kemudian kisah di dalam Al-Quran juga tentang dua anak yatim yang mendapatkan penjagaan Allah karena ayah mereka adalah orang-orang saleh. Yang ini menjadi bukti sangat kuat tentang pengaruh teladan orang tua yang saleh. Allah Ta'ala berfirman, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding-dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah orang yang saleh. Dan kemudian Umar bin Abdul Aziz pun menegaskan, beliau mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafidallahu fi akibihi wa akibi akibihi. Setiap mukmin yang meninggal dunia, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang tua jangan hanya bangga dengan nilai akademik yang tinggi, karena keberhasilan sejati tidak hanya diukur dengan angka-angka di atas kertas. Anak-anak kita jauh lebih membutuhkan pendidikan agama dan pembentukan akhlak yang mulia yang akan menjadi bekal utama mereka dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Maka akhlak yang baik serta keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh adalah investasi terbaik yang lebih berharga daripada sekedar prestasi duniawi. Mudah-mudahan khutbah Jumat pada hari ini memberikan manfaat, berikan faedah. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika minal ajli wal kasal wal bukhli wal haram wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.